Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Perawati selaku rekan guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan ini beristimewa rekan-rekan guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Marilah pada kesempatan ini kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat kepada kita sekalian, sehingga rekan-rekan guru semua hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan oleh Ibu Perawati selaku calon guru penggerak angkatan 10. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan guru yang saya hormati, sebelum kegiatan ini kita mulai, kami mengharapkan pada kita semua untuk proaktif berkontribusi untuk memperhatikan dan memberikan masukan kepada Ibu Perawati selaku pemateri hari ini tentang kegiatan guru penggerak angkatan 10. Namun sebelum kegiatan dimulai, kita akan membacakan doa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Perawati selaku calon guru penggerak angkatan 10 tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Ibu kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SD Negeri Percontohan yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang sempat hadir di ruangan ini, yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam rangka menghadiri undangan saya selaku CGP dalam pemaparan atau pengimbasan budaya positif kepada rekan guru yang ada di SD Negeri Percontohan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan akhir pada modul 1, di mana modul 1 ini terdiri ada 4 submodul, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4. Dan yang saya lakukan hari ini adalah pengimbasan kepada Bapak Ibu Guru sekalian, merupakan tugas akhir dari modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan maupun belum saya laksanakan. Izinkan saya untuk menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu hebat semuanya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ada
7 konsep utama yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Konsep kedua, disiplin positif. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita tahu saat ini, kita ditekankan untuk berada di kurikulum merdeka, yang mana kurikulum ini menerapkan atau nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa Bapak Ibu tahu yang mana itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu yang mana semua dimensinya? Ya, terima kasih. Yang pertama di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, konsep disiplin positif. Kita tentu sudah tahu apa itu disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan di sini adalah seperti berbentuk hukuman. Jadi apabila kita melanggar kedisiplinan itu, maka akan mendapat hukuman. Kemudian, disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi sampai di sini saya tahan dulu. Saya kembali ke kalimat yang di atas. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Hal ini dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Jadi itu adalah makna kata disiplin mungkin yang kita tahu saat ini. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan disandingkannya dengan kurikulum merdeka, maka disiplin ini lebih dalam lagi atau bisa dikaitkan dengan disiplin positif, di mana tujuan kita ini adalah mendidik anak-anak yang memiliki disiplin diri. Apa maksudnya disiplin diri di sini? Adalah mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Artinya begini, misalnya anak-anak itu datang ke sekolah terlambat, kemudian guru kadang memberikan hukuman keesokan harinya karena mengingat keterlambatannya kemarin, sehingga dia datang ke sekolah tidak lagi terlambat seperti yang dilakukan kemarin. Apa motivasi dari situ? Adalah motivasi dia adalah dia tidak ingin mendapatkan hukuman. Nah, maka dikatakan tadi bahwa disiplin ini dimaknai sebagai cenderung kita menghubungkannya dengan ketidaknyamanan. Yang seperti tadi saya katakan bahwa saat anak terlambat, kadang kita memberikannya hukuman, keesokan harinya dia tidak lagi terlambat karena mengingat hukuman yang dia dapatkan kemarin.
akan adanya hukuman. Berbeda halnya jika motivasi itu berasal dari dalam dirinya sendiri, sehingga tentunya nanti begitu juga mungkin dengan kita di sini Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui, ini juga mungkin pembelajaran untuk saya sendiri. Bagaimana sih kita menciptakan disiplin diri? Begini, disiplin diri itu sama dengan kita menghargai diri sendiri. Artinya apa? Manakala kita tidak menghargai diri kita, berarti di situ ada kebiasaan kita untuk membiarkan, semisal ada rekan guru yang berbicara tentang kita, bu guru itu selalu terlambat. Itu sama halnya kita membiarkan dia untuk membicarakan kita, berarti kita tidak menghargai diri kita sendiri. Tapi manakala disiplin itu sudah kita tanam di diri kita dari motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri kita, tentunya kita berpikir begini, saya harus datang bukan karena siapa-siapa, bukan karena kepala sekolah yang datang lebih pagi, tetapi saya harus datang ke sekolah ini karena memang suatu keharusan. Berarti itu sudah ada motivasi dalam dirinya, artinya dia sudah menghargai dirinya sendiri. Kemudian saya lanjut, disiplin positif disimpulkan adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming, tanpa ancaman ataupun hukuman. Jadi jika anak-anak ingin melakukan sesuatu, kadang kita menjanjikan mereka sesuatu sehingga mereka mau melakukannya. Itu namanya saat dia melakukannya, dia bukan berdisiplin, tetapi itu hanya karena iming-iming yang kita janjikan atau hukuman yang kita tekankan bahwasanya apabila dia tidak melakukannya, dia akan mendapat hukuman. Tetapi apabila sudah ada disiplin positif dalam dirinya, ada motivasi intrinsik dalam dirinya, tentunya ini akan menumbuhkan kesadaran pada diri anak, walaupun tidak ada iming-iming hadiah apapun, tidak ada ancaman ataupun tidak ada hukuman, pasti dia akan melakukannya. Nah, kadang anak-anak melakukan sesuatu itu karena ada motivasi, seperti yang saya katakan tadi di awal, ada hukuman, ada iming-iming ataupun ancaman. Nah, ada konsep yang saya pelajari pada modul 1 ini, tepatnya di modul 1.4, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi ini dilakukan atau sesuatu itu dilakukan karena adanya motivasi. Motivasi berupa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi saya katakan, dia datang cepat karena untuk menghindari hukuman yang dia dapatkan. Itu namanya murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Jadi ini merupakan motivasi ekstrinsik, bukan dari dalam dirinya. Kemudian ingin mendapatkan imbalan. Jadi kadang guru, anak-anak besok siapa yang benar semua, ibu guru kasih buku, ibu guru kasih pensil. Jadi ternyata mungkin kalau misalnya kita pernah melakukan itu, ternyata itu kurang tepat, karena itu bisa sebentar ada kelanjutannya nanti akan berakibat juga pada anak-anak. Jadi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri di sini karena ingin mendapat imbalan. Jadi misalnya dia seperti tadi sudah dijanjikan sesuatu sehingga dia mau melakukan disiplin diri itu. Maka ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, yang terakhir adalah di sini. Inilah yang merupakan motivasi intrinsik karena dia menghargai nilai-nilai kebajikan dari dirinya sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi tanpa iming-iming, tanpa hukuman ataupun tanpa ancaman, dia tetap melakukannya karena dia menyadarinya. Itu namanya motivasi intrinsik. Nah, yang ada dikatakan konsep disiplin dengan
identitas gagal. Yang mana itu anak-anak berdisiplin, tetapi dia gagal sebenarnya berdisiplin. Kenapa? Satu, karena adanya hukuman. Yang kedua, karena adanya penghargaan. Jadi dia melakukan disiplin itu hanya karena ada hukuman, untuk menghindari hukuman itu, dan karena adanya penghargaan. Nah, hukuman ini satu, sifatnya menyakitkan. Bisa dilihat biasa kalau kita menghukum anak-anak atau kita memukul, itu menyakitkan kan? Kemudian akan timbul rasa tidak nyaman, akan timbul ketakutan pada diri anak. Kemudian murid bisa saja menyembunyikan kesalahannya karena ia tidak ingin dihukum, sehingga ia berusaha bagaimana caranya ia tidak mengungkapkan kesalahan itu sehingga guru tidak tahu bahwa dia salah. Kemudian bisa saja murid menjadi rendah diri karena dihukum, mungkin ia malu terhadap teman-temannya. Kemudian penghargaan ini tidak efektif. Kemudian dapat merusak hubungan. Misalnya kita punya siswa 10 orang, satu orang kita beri penghargaan, mungkin di hati yang lainnya akan timbul rasa iri. Kenapa kok dia terus, sementara saya tidak? Kemudian mematikan kreativitas untuk anak yang mungkin tidak mendapatkan apa-apa itu, walaupun dia mungkin ingin berbuat karena bukan dia, akhirnya dia sudah hilang kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Mungkin masih ada budaya ini di kita. Inilah juga salah satu ternyata kita melakukan konsep disiplin ini dengan identitas gagal. Kenapa ranking itu sudah dilarang? Karena seperti tadi, anak yang biasa-biasa saja akan hilang. Walaupun mungkin kita berdalih bahwasanya ini motivasi bagi anak yang pintar, tapi bagaimana perasaan anak-anak kita yang mungkin standar ke bawah, bisa saja motivasinya hilang karena merasa kok ternyata saya hanya seperti ini. Nah, kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada namanya konsekuensi dan restitusi. Ini sudah pernah saya puji di kelas, sedikit lanjut untuk konsekuensi ini. Pada pembelajaran saya di kelas ada beberapa kali saya gunakan. Di sini konsekuensi ini dia merupakan penguatan jangka panjang, tetapi dia perlu monitoring, karena jika anak-anak mungkin kita sudah kehilangan kontrol, kita sudah tidak memperhatikan, mungkin dia tidak akan dia kembali melakukan kesalahan. Jadi perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian konsekuensinya adalah stimulus atau stimulus respon. Artinya apa? Kita memberikan stimulus kepada anak-anak, kemudian anak meresponnya. Jadi misalnya kita memberikan dia melakukan kesalahan, kemudian ada konsekuensi dari kesalahannya, dan dia melakukannya, itulah yang mendapatkan stimulus respon. Kemudian apa akibatnya nantinya? Murid di sini menghormati peraturan, tetapi di sini murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi murid di sini karena dia karena ada konsekuensi, jadi dia mungkin kehilangan waktu untuk memikirkan apa sih salahku. Kemudian yang mana sih seharusnya kita lakukan berdasarkan modul yang saya pelajari, inilah yang sebaiknya kita lakukan di kelas, dan saya juga sudah melakukannya walaupun baru tahap membuat rancangan, yaitu restitusi, lebih tepatnya membuat rancangan segitiga restitusi. Di sini restitusi ini murid di sini lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian murid fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan di sini murid yang memegang kontrol. Artinya apa? Murid berbuat kesalahan, tetapi murid sendiri yang mengontrol apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Bagaimana konsep disiplin dengan pendekatan restitusi? Pendekatan
restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi di sini bukan menebus, artinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi ini memperbaiki hubungan, baik hubungan dengan sesama temannya ataupun hubungan murid dengan gurunya. Kemudian ini merupakan tawaran, kita menawarkan solusi atau anak menawarkan solusi, tetapi bukan paksaan. Menuntun anak melihat ke dalam diri. Jadi anak di sini dituntut untuk melihat dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasus, di sini ada kasus yang sama. Kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Satu kasus yang diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, pemberian hukuman. Yang kedua, konsekuensi. Dan yang ketiga, restitusi. Apabila hukuman yang kita lakukan, berarti di sini guru akan menghukum siswa. Misalnya, biasa kita lakukan, anak-anak disuruh hormat bendera selama 10 menit ataupun berdiri di depan kelas, itu menghukum. Guru marah sehingga kadang murid merasa takut. Apabila diselesaikan dengan cara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan dengan menambah soal. Saya sudah coba di kelas saya ini menggunakan konsekuensi. Ada siswa yang katakanlah dia saat diberikan soal hanya bermain-main, sehingga waktu temannya selesai, dia belum selesai. Nah, saya coba gunakan ini. Saya tidak menghukum dia dengan menyuruhnya. Kadang-kadang kita angkat sampah. Nah, saya tidak melakukan itu. Tetapi saya lebih ke pembelajarannya sendiri. Jadi saya tambah, saya bilang, jika kamu tidak menyelesaikan soal ini dengan teman-temanmu, soal akan ibu tambahkan sebanyak 10 nomor. Tidak hitung lama. Ternyata yang bersangkutan antar bersama teman-temannya dan menyelesaikannya. Berarti sedikit mempan barisan. Kemudian selain itu, guru tegas. Konsekuensi itu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, apabila kita gunakan cara restitusi, ini yang lebih dianjurkan saat ini. Di sini guru itu menanyakan dulu keyakinan kelas atau keyakinan diri murid untuk membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru lebih terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan juga orang lain. Artinya, murid di sini nanti menghormati dirinya berarti dia bisa menyadari kesalahannya sendiri, sehingga nanti akan timbul disiplin dirinya sendiri, disiplin positif. Nah, kadang anak-anak itu membuat kesalahan, kita mungkin sebagai guru tidak mengetahui bahwasanya ada kebutuhan anak itu mungkin yang tidak terpenuhi yang dia dapatkan. Apa kebutuhan dasar manusia ini? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kebutuhan kasih sayang adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan penguasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diskusi, dan dihormati. Yang keempat ada kebutuhan
kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut ahli. Lanjut, konsep berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, silahkan dipikirkan baik-baik Bapak Ibu, di manakah kita berada saat ini? Apakah kita adalah seorang penghukum? Apakah kita pembuat rasa bersalah? Apakah kita guru yang memposisikan diri sebagai teman untuk murid? Ataukah kita guru sebagai pemantau? Ataukah kita adalah seorang manajer? Jadi mungkin Ibu Bapak di sini sudah memikirkan, saya ternyata ada di sini ya. Ya, mungkin saat ini kita hampir kebanyakan ya berada di posisi penghukum barangkali, atau mungkin ada memposisikan dirinya sebagai teman. Nah, bagaimana contoh penerapan 5 posisi kontrol ini dalam satu kasus? Saya berikan ini satu contoh kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi satu contoh kasus dilakukan dengan 5 posisi kontrol. Apabila seorang penghukum, jadi di sini guru memposisikan diri sebagai penghukum, maka kata-kata yang keluar kemungkinannya adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, tentu dengan suara yang lantang, yang tegas, dan sedikit mengandung marah. Pembuat rasa bersalah, guru akan berbicara begini, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu, akhirnya timbullah perasaan bersalah pada diri anak. Nah, mungkin juga di antara kita, saya pun seperti ini, kadang memposisikan diri itu sebagai teman. Ternyata ini juga masih ada sisi tidak baiknya, di mana nanti anak akan ketergantungan pada guru. Dan kadang-kadang anak itu kurang menghargai guru karena merasa dia berteman dengan gurunya. Nah, ini kadang kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak hanya kita bahasakan begini ya, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau pemantau begini, dia hampir dia mendekati dengan manajer, tapi masih ada sedikit tindakan yang belum dilakukan. Pada posisi pemantau di sini, pemantau akan berkata, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, bagaimana jika guru itu memposisikan seorang manajer? Manajer di sini, inilah posisi terbaik di antara kelima posisi ini yang disarankan untuk kita guru memposisikan dirinya dengan menggunakan segitiga restitusi jika anak nanti berbuat kesalahan. Di sini pada posisi manajer, guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tentunya anak-anak akan berpikir dan menjawab. Kemudian, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Kalimat yang dilontarkan tentu tidak akan menyakiti anak. Kita seperti dekat ke anak, tapi anak itu tetap menghargai kita sebagai gurunya. Nah, lanjut untuk membuat anak-anak bisa berdisiplin. Kemudian kita memposisikan diri sebagai manajer. Kesepakatan kalau kita kenal sekarang dikatakan keyakinan kelas. Ini tidak hanya berlaku di kelas ya, tetapi di sini saya cantumkan hanya keyakinan kelas, tetapi ini bisa juga menjadi keyakinan sekolah, yang mana nantinya ini kalau dia keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah. Untuk keyakinan kelas berarti aturan atau kesepakatan itu untuk warga kelas. Nah, ada pertanyaan, mengapa mesti keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja?
Nah, misalnya di sini ada aturannya. Kita tahu kalau orang berkendara naik motor, tentunya ada aturan yang harus kita patuhi, yaitu memakai helm. Ya, memakai helm. Apa sih gunanya itu kita memakai helm? Ya, untuk melindungi kepala. Berarti untuk keselamatan. Ya, berarti untuk keselamatan. Nah, keselamatan itu sendiri adalah salah satu nilai kebajikan. Kalau hanya berbentuk peraturan kelas, berarti itu seolah-olah hanya dibuat oleh guru. Beda dengan keyakinan kelas, ini berarti ada keterlibatan murid di dalamnya dalam menyusun keyakinan kelas tersebut untuk disepakati baik guru ataupun murid. Jadi di sini dikatakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah keyakinan kelas di mana saya bersama murid saya, guru ya dalam artian guru, bersama murid membuat keyakinan kelas untuk menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini bersama, masing-masing satu. Untuk selanjutnya nanti saya meminta kepada anak-anak menempelkannya di papan tulis. Lalu setelahnya itu, apabila keyakinan kelas itu ada yang ternyata sama kalimatnya ataupun berbeda kalimatnya tetapi memiliki tujuan yang sama, tentunya saya akan hanya mengambil satu saja. Dan setelah kami menyusun, ternyata muncullah 5 keyakinan kelas 5B. Di situ ada kertas 5 terpampang. Tetapi setelah itu saya meminta anak-anak untuk menandatangani keyakinan kelas tersebut. Gunanya apa? Sebagai pegangan untuk saya bahwasanya anak-anak sudah menyetujui, sudah menyepakati keyakinan kelas yang telah disusun bersama. Ya, kalau dulu kita ucapkan kesepakatan, sekarang kita diarahkan untuk mengatakan keyakinan kelas. Kenapa? Agar kita lebih meyakini, agar anak-anak itu yakin. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh begini, jangan membuang sampah. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Apa maksudnya? Kata negatif di sini ada kata jangan. Atau misalnya dilarang membuli teman. Jangan pakai kata dilarang, tetapi ganti kalimat itu tujuan yang sama. Berarti bisa diganti, kalau tadi saya mengatakan dilarang membuli teman, boleh mengganti saling menghormati dan menghargai antar teman. Jadi kalimatnya seperti itu. Dia harus mengandung kalimat-kalimat yang positif. Dan dalam pembentukan keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Yang sedikit saja mungkin saja akan dilupakan oleh anak-anak kita. Bagaimana kalau yang banyak? Lanjut, sesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas ataupun warga sekolah itu dilibatkan saat membuat keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Konsep yang terakhir yang saya dapatkan pada modul 1.4 adalah segitiga restitusi. Apa sih itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Pertanyaan yang boleh dilontarkan seperti ini kalimatnya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di sini anak-anak merasa, oh ternyata selain saya adalah yang orang yang pernah melakukan hal yang sama. Jadi anak tidak terpojok. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi guru bisa menanyakan hal seperti itu jika anak melakukan kesalahan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pertanyaannya,
keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi setidaknya anak-anak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dengan sendirinya akan menimbulkan kesadaran bagi dirinya, di mana kesalahan itu dia mampu sendiri nanti untuk menyelesaikannya melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, di sini ada contoh yang sudah saya lakukan. Ini merupakan tuntutan tugas. Kami kemarin membuat skenario yang seperti tadi, skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Mungkin di sini bisa saya bahasakan saja. Adapun kegiatan yang saya lakukan adalah melakukan skenario segitiga restitusi di kelas, di mana saya melakukan kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini saya menanyakan seperti yang tadi dikatakan bahwa kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyurutkan anak-anak, sehingga anak-anak di sini bisa mengungkapkan apa-apa saja keinginannya mengenai kesalahan yang dibuatnya tanpa dia merasa terpojok atau tersurutkan. Kemudian yang terakhir di sini ada menanyakan keyakinan. Jadi pada akhirnya nanti anak-anak diarahkan untuk mengungkapkan keyakinan apa yang dia yakini sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat, yang tentunya akan mengarahkan anak ini dalam penyelesaian masalah yang dihadapinya, baik itu kesalahan yang dilakukannya sendiri atau kesalahan yang dilakukannya karena ulah temannya. Di sini yang saya tampilkan ini adalah seorang murid yang bernama Arjen. Dia ini merasa terganggu oleh temannya yang bernama Taufik, yang mana Taufik ini adalah anak yang selalu menyontek pekerjaannya, sehingga ia marah, lalu ia memukul meja. Tentunya saya menanyakan apakah perbuatannya itu benar, apakah perbuatan itu sesuai dengan keyakinan kelas. Dia menjawab bahwasanya yang dilakukan ini tidak benar, karena di mana dia melanggar keyakinan kelas. Salah satunya adalah saling menghormati dan menghargai antar teman. Sehingga pada saat saya menanyakan kembali kepadanya, keyakinan apa yang kamu langgar, dia menjawab, keyakinan yang saya langgar adalah saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Ketika saya menanyakan lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Ia menjawab, saya akan minta maaf. Kemudian nanti pada saat itu terulang lagi, saya akan lebih bisa menahan diri saya, bisa menahan emosi saya, dan nantinya saya akan menyampaikan kepada ibu guru kalau nanti Taufik akan menyontek pekerjaan saya lagi. Jadi dia tidak akan lagi melakukan tindakan berupa menggebrak meja, karena pada saat di skenario ini Arjen ini menggebrak atau memukul meja dengan keras karena emosi pekerjaannya contek. Itu barangkali salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang dapat kita lakukan di kelas maupun di sekolah dalam arti luas. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Jadi sekali lagi saya memohon maaf dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator, tapi sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus kepada guru hebat kita, Ibu Brawi.
Mantap. Demikian pemaparan materi tentang budaya positif yang disampaikan Ibu Tirawati selaku calon guru putra angkatan 10. Banyak yang kita dapat dari pemaparan tadi. Sebabnya kita termotivasi kembali persoalan budaya positif. Saya sendiri termotivasi. Lupa-lupa yang lalu, sekarang bangkit lagi kita, karena kita mendapat siraman lagi tentang penerapan budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan kelas di sekolah kita. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini barangkali Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi, bertanya, memberikan masukan terhadap apa materi yang disampaikan Ibu Tirawati tadi. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Barangkali Bapak Ibu atau ada yang ingin bertanya? Ibu Nurjana, ada pertanyaan yang perlu disampaikan sehubungan dengan budaya positif? Ada tadi disampaikan masalah apa tadi? Keyakinan kelas, segitiga restitusi, ada perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ya, ada yang perlu ditanyakan? Ya, disilakan Bu. Ya, Ibu Rosanti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sedikitnya saya tadi untuk menuju materi agak terlambat, dan yang saya dapatkan pada tadi ini itu yang saya tanyakan. Masalah pertanyaan saya tentang perbedaan dari peraturan dengan keyakinan. Yang saya tanya, yang pengetahuan saya yang saya tahu tadi, apalagi kalau memang salah saya minta dijelaskan atau diperluaskan lagi penjelasan dari materi. Yang saya tanyakan, kalau keyakinan saya itu tentang keyakinan kelas itu, yaitu kesepakatan kelas, yaitu nanti juga saya baru-baru juga pada waktu observasi dari kepala sekolah bahwa keyakinan kelas itu sebelum kita mengajar atau kita memberikan materi kepada anak-anak, kita harus bertanya kepada anak-anak apa sepakat kita untuk belajar hari ini, pelajaran ini. Kalau memang mereka belum sepakat, berarti kita belum bisa menjalankan kegiatan atau materi yang kita bawa. Ya, pertanyaannya, maksudnya pertanyaan begini. Yang saya dapat itu kemudian apa yang saya terapkan itu yang sesuai diberikan kepada saya, apa sudah benar atau bagaimana? Mohon penjelasan dari materi. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ya, dijawab satu kali. Ya, disilakan. Boleh didengarkan. Dan mengajar Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan di sini, ada tadi yang saya dapat baca dari pemaparannya Ibu Tirawati, ada di sini kebutuhan dasar. Di poin kelima itu yang saya lihat ada kesenangan. Yang saya mau tanyakan, apakah setiap saya mengajar di dalam kelas harus mengikuti keinginan siswa saya ataukah aturan saya seperti itu? Yang mana Ibu juga sudah paparkan di situ ada juga 5 poin. Apakah kita menjadi penghukum atau situ teman, manajer dan sebagainya, Bu. Jadi saya di antara poin-poin yang Ibu paparkan tadi, saya sudah mencoba untuk tidak menjadi seorang penghukum, tapi mencoba menjadi teman dan juga mungkin menjadi manajer, tapi belum sebegitunya itu ya. Jadi kalau untuk jadi teman seperti Ibu katakan tadi, ketika kita menjadi teman, anak-anak muncul sifat pandang entengnya ke kita. Karena kita bagaimana cara pendekatannya kita dengan mereka, tapi kok jadi muncul sifat pandang enteng. Jadi yang saya mau tanyakan, Bu, apakah bisa kita gabungkan saja semua kita gunakan di dalam kelas untuk metode mengajar kita,
Dan yang selanjutnya itu apakah saya harus mengikuti keinginan anak saya untuk poin kelima tersebut, yaitu kesenangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Baik. Ada dua orang penanya. Yang pertama disampaikan Ibu Rosanti, selama pada saat supervisi Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas, apakah sudah benar penerapannya? Begitu pertanyaannya. Kemudian Ibu Satriani menanyakan tentang tentang kesenangan, ya. Kemudian ya, kebutuhan dasar. Menurut beliau kalau bisa di semuanya itu akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya kita mendengarkan penjelasan kembali dari Ibu Perawat. Terima kasih untuk dua orang penanya, tetapi pertanyaannya bukan hanya dua. Sekali lagi terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Yang pertama dari Ibu Rosanti. Tadi pertanyaan Ibu Rosanti mengenai keyakinan kelas yang dilaksanakan pada awal proses pembelajaran. Barangkali ini berdasarkan pemahaman saya, menurut saya ya, mungkin nanti barangkali ada dari Bapak Ibu yang punya pemahaman lain, saya silakan untuk menambahkan. Mungkin yang dimaksud Ibu Rosanti ini tidak salah, pada awal pembelajaran itu memang biasanya dilakukan atau dibuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu ada? Agar nantinya proses pembelajaran yang akan dilakukan dari awal hingga akhir tentunya akan berjalan sesuai harapan kita. Dimana kita tahu biasanya kalau kita menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak di awal pembelajaran, biasa terselip di situ ada bagaimana cara anak-anak itu nantinya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi mau tidak mau, kalau anak sudah mengikuti proses pembelajaran tentunya sesuai harapan kita, pasti apa yang kita harapkan nantinya juga proses pembelajaran yang berjalan dengan lancar, yang berjalan dengan sesuai harapan kita pasti akan terwujud. Itu barangkali dari saya. Sedikit saya tambahkan lagi, ada perbedaan dengan keyakinan kelas yang saya paparkan tadi. Di mana perbedaannya? Kalau keyakinan kelas di awal pembelajaran itu dilaksanakan setiap proses mau belajar. Jadi manakala kita mau belajar itu boleh dilakukan kesepakatan keyakinan kelas pada awal pembelajaran. Adapun yang saya paparkan di sini adalah keyakinan kelas yang berlaku secara klasikal, itu berlaku selama 1 tahun ajaran dan tidak menutup kemungkinan bila mana nantinya ada ketidaksesuaian dan ada perbaikan. Seperti itu, misalnya masih ada yang perlu diperbaiki, akan diperbaiki untuk selanjutnya. Mungkin itu dari saya, Ibu Rosanti, saya kembalikan bagaimana Ibu? Iya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Satriani mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, benar sekali, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang mana tadi di pemaparan saya pada poin terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Maksud di sini begini, kadang anak-anak ini mereka dalam proses belajar itu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kadang mereka bermain-main saat kita menerapkan pembelajaran. Nah, di situ kita lihat, oh ternyata apa sih kebutuhan anak ini? Berarti kebutuhannya saat itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, bisa saja bagaimana guru mewujudkan itu? Jangan dianggap bahwa kesenangan ini selalu dengan bermain-main. Tidak. Boleh metode pembelajaran yang kita gunakan diubah, yang mungkin hanya selama ini kita monoton pada metode ceramah ataupun metodenya berupa diskusi, tetapi hari-hari
berkomunikasi, berdiskusi. Mungkin ada metode lain yang bisa menimbulkan rasa senang anak terhadap pembelajaran. Itu bukan berarti dalam artian tadi kebutuhan anak kesenangan berarti anak inginnya bersenang-senang. Tidak, berarti ada kebutuhan yang mungkin kita bisa olah, yang bisa kita wujudkan melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Itu barangkali dari saya, Ibu Ani. Mungkin nanti ada sedikit tambahan dari rekan guru kalau ada yang ingin menambahkan. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan mengenai posisi kontrol. Apakah saya bisa melakukan kelima posisi kontrol itu? Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya kurikulum merdeka pendidikan saat ini sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah omong, penuntun. Jadi kita guru ini sebagai penuntun, bisa dikatakan nantinya sebagai fasilitator. Kemudian guru ini diarahkan untuk menjadi seorang manajer. Kalau bisa bukan lagi diminimalisir, tetapi marilah kita sama-sama beralih ke kebiasaan-kebiasaan mungkin yang selalu kita lakukan. Seperti jujur saya juga bukan berarti mengikuti pendidikan ini sudah merasa terbaik, tidak. Bahkan dari kategori baik pun mungkin masih jauh, tapi yang namanya proses pasti butuh waktu. Mungkin kita juga untuk menjadi atau memposisikan diri sebagai manajer tidak semudah mungkin kita membalikkan telapak tangan, hanya semudah mungkin kita berbicara, tapi tentunya akan butuh proses. Jadi mungkin bertahap, tetapi diupayakan tidak kelima posisi itu kita lakukan. Kalau bisa, upayakanlah kita berada di posisi manajer, di mana kesalahan setiap anak bisa kita lakukan dengan melalui segitiga restitusi. Itu barangkali dari saya, Bu Ani. Bagaimana? Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Iya, terima kasih. Masih ada yang bertanya? Silakan, masih ada. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin saya tanyakan di sini itu masalah budaya positif. Yang saya tanyakan, apakah sudah terlaksana budaya positif di sekolah kita? Kemudian budaya positif apa itu yang sudah terlaksana yang bisa kita lihat secara langsung? Dan kemudian jika seandainya kita akan menerapkan budaya positif yang harus memang betul-betul kita lihat dan itu nyata di lingkungan masyarakat atau di mata masyarakat, kira-kira cara atau trik apa yang bisa kita terapkan ke anak-anak agar supaya budaya positif itu bisa nampak di lingkungan sekolah kita dan di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Ya, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Beliau. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa dari Ibu Asmiati. Beliau menanyakan apakah di sekolah kita sudah ada penerapan budaya positif. Jujur saja, ini materi saya melakukan diseminasi atau pemaparan penjelasan kepada Bapak Ibu sekalian adalah tugas dari pendidikan guru penggerak itu sendiri. Kalau saya ditanya mengenai adakah budaya positif, jauh sebelum kita atau saya pribadi mengenal modul 1 ini secara keseluruhan atau lebih spesifiknya modul 1.4 yaitu judulnya budaya positif, jauh saya belum mengenal ini. Saya yakin dan percaya di sekolah kita sudah ada penerapan budaya positif. Yang mana itu? Yang pertama, ada pembiasaan yang kita lakukan di mana anak-anak pada saat mau belajar, tentunya kita selalu ada yang namanya berdoa sebelum belajar ataupun sesudah belajar. Itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian pada saat
pembiasaan budaya positif. Yang paling kelihatan sekali juga ada kegiatan sholat duha di hari Sabtu. Itu adalah penerapan budaya positif. Kemudian di hari Jumat, tentu kita tahu ada kegiatan gotong royong, kerja bakti bersama, itu juga termasuk budaya positif. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi dikatakan bagaimana kita menerapkan, bagaimana caranya kita bisa menerapkan budaya-budaya positif itu seperti itu supaya nampak. Saya rasa mungkin berdasarkan penjelasan tadi, kan tadi pertanyaannya mungkin ini dari saya ya Bu, apakah ada? Ya sudah saya jawab ada, seperti contoh tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian apakah nampak? Sangat nampak. Sudah nampak yang kita lihat anak-anak itu setiap hari Sabtu. Kemudian ada juga pembiasaan saat bertemu guru mengucapkan salam. Jadi ada di sekolah kita pembiasaan 5S. Nah, bagaimana betul sekali yang Ibu Asma dikatakan, bagaimana agar mungkin begini ya, bagaimana agar nantinya pembiasaan budaya positif ini atau konsep budaya positif ini bisa terlaksana secara konsisten, itu barangkali lebih tepatnya. Nah, bagaimana kembali lagi ke guru, kembali lagi ke kita, kembali lagi ke tenaga pendidik, termasuk juga mungkin ibu kepala sekolah di dalamnya. Kembali lagi ke kita, bagaimana kita selaku guru, bagaimana kita bisa memberikan contoh atau mensosialisasikan kepada anak-anak. Setidaknya mungkin salah satunya tadi membudayakan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Ada juga membudayakan seperti 4 kata ajaib, kata maaf, tolong, terima kasih, permisi. Itu semuanya akan berujung pada budaya positif. Itu barangkali dari saya. Bagaimana Ibu Asmiati? Bapak Ibu, masih ada yang perlu ditanyakan? Oh, masih ada lagi? Ya. Ibu Sakti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan tadi tentang perankingan itu di lapor, karena memang kurikulum Merdeka sudah tidak ada perankingan selama berlaku, tetapi K13 sudah tidak ada juga. Ya, kalau saya pribadi, penilaian saya itu kalau perankingan itu juga salah satu motivasi terhadap siswa, karena di situ anak-anak bisa bersaing dalam belajar, karena mereka semua ingin juara. Bagi ya itu tadi ada anak-anak yang tertentu, bagi anak-anak yang tertentu. Kemudian anak-anak yang memang pengetahuannya agak di bawah, perankingan atau tidak, dia biasa-biasa saja, karena mereka motivasi untuk belajarnya mungkin masih kurang. Apakah itu pengaruh dari lingkungan orang tua di rumah atau memang pribadi anak tersebut? Karena saya lihat juga ini dengan adanya perankingan itu, saya lihat orang tua juga ikut memotivasi anaknya, karena bisa dapatkan juga di kelas. Kalau umpamanya ada nilai yang beda, satu angka saja beda, nilai yang beda, biasanya orang tua datang, ibu, kenapa ini nilainya sekian, anakku sekian, padahal yang lalu dia umpamanya juara. Ya, itulah Bu perbedaannya perankingan dengan yang tidak perankingan. Motivasi sama anak ada, dan motivasi juga sama orang tua ada. Ya, demikian itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Sabda menanyakan apakah perlu perankingan, karena orang tua masih menginginkan perankingan. Silakan.
Ya, terima kasih. Saya ulangi kembali. Tadi pertanyaannya mengenai perankingan, di mana perankingan itu adalah sebuah penghargaan. Ya, sebenarnya memang benar juga apa yang dikatakan oleh Ibu Sarda, bahwasanya perankingan itu adalah sebuah motivasi. Akan tetapi motivasi ini atau penghargaan ini nantinya berujung bisa saja menghukum. Kenapa saya katakan menghukum? Jikalau nantinya misalnya di semester ini anak tersebut mendapatkan ranking 1, kemudian di semester berikutnya dia turun ke ranking 2, saya yakin dan percaya anak yang mendapatkan perankingan itu pasti akan merasa kecewa, dan imbasnya juga bisa dirasakan oleh orang tuanya. Jadi perankingan tersebut bisa saja nanti menimbulkan rasa iri. Jadi ada motivasi dalam diri anak hilang. Kenapa? Karena ia merasa, ternyata saya sudah kalah, begitu. Tetapi memang kalau kita lebih dalam, kadang masih banyak juga di antara kita, termasuk saya sendiri, itu memang masih juga melaksanakan perankingan karena saya merasa bahwa perankingan itu dapat memotivasi anak. Akan tetapi dari modul ini, dari pembelajaran yang saya dapatkan pada modul 1-4, bahwasanya perankingan itu adalah sebuah penghargaan yang tentunya yang nantinya akan bisa juga jadi hukuman dalam artian manakala ia tidak mendapatkan penghargaan lagi, ia akan timbul rasa kecewa dalam hatinya. Artinya itu bisa jadi sama halnya kita menghukum dia, walaupun sebenarnya secara langsung kita tidak menghukum, akan tetapi ada timbul perasaan dalam diri anak ataupun dalam diri orang tua merasa bahwa ternyata anak saya sudah kalah, seperti itu. Itu barangkali dari saya. Sekiranya mungkin ada dari rekan-rekan guru yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Ya, bagaimana? Saya kembalikan Ibu Sarda. Sudah cukup ternyata. Mungkin mengingat waktu juga ya, apalagi kita diselingi hujan saat ini. Saya kembalikan. Iya, terima kasih atas penjelasan dari materi tentang perankingan. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita sebelum pertemuan ini kita akhiri, terlebih dahulu saya akan membacakan beberapa yang bisa saya petik, kita petik semua sebagai kesimpulan. Yang pertama tentang disiplin. Pelaksanaan disiplin yang diharapkan adalah yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri, ya, yaitu dari dalam diri sendiri yang dikatakan intrinsik, bukan ekstrinsik. Suatu contoh, misalnya anak disuruh melaksanakan sholat, dia biar tidak disuruh lagi langsung pergi, berarti intrinsik, bukan karena takut sama ibu miskia atau sama guru agama kau harus sholat, atau karena nilai. Itu kan nilai dari gurunya, itu dari luar diri pribadi anak sendiri. Jadi harapannya bisa dengan sendirinya dari dalam dirinya sendiri. Itu yang pernah yang bisa kita dapatkan dari penjelasan. Kemudian konsep yang gagal tetap disiplin positif. Yang pertama kita memberikan hukuman, kemudian yang kedua kita memberikan penghargaan seperti tadi. Mungkin mulai saat ini kita, walaupun ada konsep yang sudah pernah kita laksanakan, bukan juga salah, ya. Tetapi kita akan menerapkan konsep yang baru ini. Kita jangan memberikan hukuman kepada anak-anak, tapi kita memberikan penghargaan. Karena ada butir-butir yang hukuman dapat menyakitkan dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan dapat membuat anak jadi iri hati, seperti tadi dijelaskan materi. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, penerapan disiplin itu ada 3 cara. Yang pertama yang perlu kita hindari, pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah kegiatan restitusi. Yang harus kita laksanakan dan kita upayakan adalah kegiatan konsekuensi, kemudian restitusi. Yang berikut, kemudian posisi kontrol guru yang seperti disampaikan tadi. Yang pertama
adalah ada 5 posisi tadi. Kemudian guru sebagai pembuku, kemudian pembuat siswa jadi bersalah, kemudian jadi teman, yang diharapkan adalah guru sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kemudian yang terakhir, ya, kebutuhan manusia tadi ada 5 kebutuhan pokok yang seperti disampaikan tadi. Saya kira itu yang perlu kita sedikit kita dapatkan, kita tangkap, dan mungkin bisa kita laksanakan, kita amalkan. Yang terakhir, yang jadi PR kita menurut saya, bagaimana merumuskan kalimat keyakinan kelas. Karena ada kesepakatan kelas, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Bagaimana itu kalimat keyakinan kelas? Suatu contoh, misalnya cuma saya berikan bayangan, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Apakah dia keyakinan kelas atau peraturan kelas? Nah, kita tahu bagaimana kalau keyakinan kelas kalimat itu dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini menjadi PR kita. Kemudian kalau kita sudah buat ini, boleh kita pampang nanti di dalam kelas dan sebagainya. Saya kira terima kasih sebagai pemateri Ibu Firawati selaku guru hebat. Kita mendapat siraman dari beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat kita ikuti dan kita terapkan di kelas kita ini. Terima kasih. Mohon maaf atas salah kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kina Adriana SPDI, salah satu rekan sejawat Ibu Firawati SPD, calon guru penggerak angkatan 10 yang telah melakukan diseminasi budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Setelah melihat paparan dari Ibu Firawati membuka wawasan saya mengenai budaya positif, ternyata masih ada hal-hal yang belum sesuai penerapan yang seharusnya. Jadi, setelah ini saya akan menerapkan budaya positif secara maksimal di kelas maupun di sekolah. Demikian dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini seperti yang Ibu sampaikan bahwa kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ada yang sudah bisa menjawab apa itu keyakinan kelas? Apa? Aturan kelas. Aturan kelas. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Aturan. Kalau aturan itu sesuatu yang harusnya apa? Dilakukan. Dia apa? Ditepati. Apakah kalau aturan itu adalah keinginannya kamu? Bukan. Keinginannya siapa? Guru. Karena biasanya itu ada ditulis yang di tembok, ditulis aturan sekolah, peraturan sekolah. Itu siapa yang buat? Guru. Sekolah. Apakah anak-anak dilibatkan? Tidak. Begitu. Nah, kalau keyakinan kelas yang akan kita buat ini, anak-anak terlibat di dalamnya membuat. Jadi anak-anak nanti yang akan menentukan apa sih keyakinan yang saya yakini, yang tentunya keyakinan ini harus bersifat positif. Kalau dia mengandung kata negatif, misalnya begini, jangan lambat mengerjakan tugas. Nah, kalau supaya dia menjadi positif, bagaimana kira-kira bunyi kalimatnya? Jangan menggunakan kata harus. Selesaikan tugas dengan tepat waktu. Itu juga. Kemudian, kalau di kelas kan kita harus saling menghargai. Tidak boleh kita membuli. Apa itu membuli? Kenapa?
Saling menghargai. Iya, saling menghargai. Nah, sekarang Ibu ajak kamu untuk menyusun sebuah keyakinan kelas. Artinya keyakinan ini adalah keyakinan kita bersama, yang kita yakini bahwasanya ini akan menjadi kesepakatan, ini akan menjadi aturan kita di kelas, tetapi aturan yang berbentuk keyakinan kelas. Nanti keyakinan ini akan kalian tanda tangani. Itu menyatakan bahwa semua terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi Ibu bagikan ini, kamu buat satu saja kalimat positif, namanya saling menghargai antar teman atau antar warga kelas. Kalau kita di kelas berarti warga kelas. Nah, jadi masing-masing membuat satu buah kalimat positif, nanti setelah itu baru ditempelkan di papan tulis. Silakan. Dan berbentuk sebuah kalimat positif. Bagi yang sudah, ini Ibu sudah siapkan papan tulisnya untuk ditempelkan. Silahkan dibuat susun ya. Oke. Apabila ada kalimat yang bunyinya sama, berarti Ibu hanya mengambil satu saja. Oke. Ya. Masih ada yang belum mengantar? Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi jika ada kalimat yang tujuannya sama, maknanya hampir sama, berarti hanya satu saja yang diambil. Di sini ada yang menuliskan membuang sampah pada tempatnya. Ada saling menghargai dan tolong menolong, menjaga sopan santun, selalu menjaga kebersihan, saling menolong dan membantu teman. Ada tidak yang hampir mirip kalimatnya? Ada ya? Ada beberapa kalimat yang hampir sama. Jadi berdasarkan hasil dari apa yang kalian tuliskan tadi, ternyata ada beberapa yang menuliskan kalimat yang hampir mirip. Jadi Ibu hanya mengambil 5 kesimpulan, yang mana kesimpulan itu satu, di sini ada saling menghargai antara teman. Kemudian yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan. Yang keempat, berbicara dengan sopan. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong sesama teman dan membantu teman yang kesulitan. Jadi itulah keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Jadi ada 5 poin dalam keyakinan kelas kita ini. Jadi Ibu ucapkan terima kasih sebab kalian sudah turut serta sama-sama dalam penyusunan keyakinan kelas 5 pada hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu minta supaya nantinya ini bisa kita jalankan sama-sama dan meyakinkan untuk kita semua bahwa ini adalah keputusan kita bersama. Jadi Ibu meminta
untuk kalian semua menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita susun ini. Jadi Ibu minta tolong mulai dari Taufik, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu, siswa kelas 5B SD Negeri Percontohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril, siswa kelas 5B SD Negeri Percontohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta, saya siswa kelas 5B SD Negeri Percontohan. Senang sekali. Bersemangat. Sangat senang. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena membuat kita lebih disiplin. Karena membuat kita lebih menghargai orang lain. Agar membuat kita lebih baik lagi.